Selamat datang di channel Cayat Story. Novel Menantu Dewa Obat. Silahkan like, share, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi bab selanjutnya. Bab 349. Reva, jadi kenapa? Hanya kumpulan sampah seperti ini saja masih dikatakan pertemuan pertukaran medis. Cih, begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang langsung mengumpat. Berani sekali kau yang hanya seorang petugas pembersih RS saja punya hak apa untuk menghina kami. Kau ini benar-benar sampah tak berguna, sampah sosial. Memalukan sekali untuk berdiri bersama dengan orang seperti itu. Apakah Dokter Tanaka sudah gila? Mengapa dia mencari orang seperti itu untuk datang ke pertemuan pertukaran medis ini? Devi juga merasa sangat kesal. Dia berjalan ke sisi Reva dan berkata, "Reva, aku sarankan lebih baik kau jaga lidahmu yang lincah itu. Kau jangan mengira di belakangmu ada perusahaan farmasi jadi kau bisa seenaknya melanggar peraturan di sini. Yang datang ke sini adalah tokoh besar di bidang medis dari berbagai provinsi. Jika kau berani menyinggung mereka, aku yakin mereka bisa membuat perusahaan farmasi sumu bangkrut dengan cepat. Masih belum terlambat bagimu untuk berlutut dan meminta maaf. Nantinya jika kau benar-benar mengacaukan pertemuan pertukaran medis ini maka kau benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta maaf lagi sepanjang hidupmu." Dan pada saat ini tiba-tiba T.R. dengar keributan di luar. Seseorang berseru, sudah datang. Dokter Hale sudah tiba di sini." Semua orang langsung bersemangat dan berlari untuk menemui Dokter Hale. Wajah Devi tampak begitu jelek. Dokter Hale sudah datang dan masalah penghinaan terhadap keponakannya belum diselesaikan. Lalu bagaimana dia harus menghadapinya sekarang? Dan orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian juga memandang Reva dengan tatapan mengejek. Dokter Hale sudah datang, bisa dipastikan Reva pasti akan mampus. Bahkan jika Dokter Tanaka membelanya juga apa gunanya? Dokter Tanaka sama sekali tak bisa dibandingkan dengan Dokter Hale. Dokter Hale yang dikelilingi oleh semua orang masuk dari luar pintu. Semua orang tampak begitu bersemangat dan menyambutnya dengan penuh kehangatan. "Dokter Hale, apa kabar?" "Kami yang dari generasi muda mengucapkan salam kepada Dokter Hale. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan cukup beruntung bisa bertemu dengan Dokter Hale hari ini. Aku sudah merasa sangat puas dalam seumur hidupku." Semua orang hanya bisa menyapa tetapi tidak seorang pun yang bisa mendekat sampai ke depan Dokter Hale. Bagaimanapun juga kesenjangannya terlalu besar. Si pria berkacamata itu berjalan di depan semua orang lalu membungkuk dan berkata, "Halo, Paman Hale. Papaku Yefri Santoso, izinkan aku menyapa Paman Hale atas namanya." Dokter Hale berhenti sebentar dan berkata, "Oh kau putranya Yefri, bagaimana kabar papamu?" Si pria berkacamata itu dengan cepat berkata, "Terima kasih Paman Hale. Semuanya baik saja." Dokter Hale mengangguk lalu si pria berkacamata itu menggunakan kesempatan itu untuk menghampiri Dokter Hale, wajahnya penuh kesombongan. Harus diketahui bahwa ketika semua orang menyapa Dokter Hale, dia sama sekali tidak membalas. Tetapi saat si pria berkacamata bisa berbicara beberapa patah kata dengan Dokter Hale, itu seperti sudah menunjukkan statusnya. Dan kali ini, orang-orang di sana tidak lagi meragukan hubungan Dokter Hale dengan si pria berkacamata itu. Wajah Devi langsung menjadi pucat. Dia menatap Reva dengan marah, "Reva, lihat apa yang telah kau lakukan. Sekarang juga kau pergi dan menyingkir dari sini. Jika kau berani mengacaukan pertemuan pertukaran medis ini, aku akan membuat perhitungan denganmu." Reva mengabaikannya. Devi tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih marah dan segera melambaikan tangannya, panggil satpam dan usir dia. Tidak lama kemudian, sekelompok satpam langsung bergegas dan mengepung Reva dengan galak. Devi menunjukkan ekspresi sombongnya, "Reva, sisakan sedikit harga dirimu. Keluarlah sendiri, jangan memaksa kami untuk bertindak."
Dokter Hale ada di sini dan kakekku juga tidak akan membantumu. Untuk apa kau memperbesar masalahnya jika kau tidak mampu menanggungnya? Dan pada saat ini si pria berkacamata menghampiri dan mencibir, mau pergi. Jangan mimpi, aku sudah beritahukan tadi, kalau Paman Haleku sudah di sini, kau pasti akan celaka. Berani melawan aku. Memangnya kau punya hak? Devi tampak tidak enak hati, lalu dia menatap Reva dengan marah. Disuruh pergi sendiri kau tidak mau, ingin cari mati ya sudah, silahkan. Reva meliriknya. Ada jejak kesinisan di sudut mulutnya. Devi, kau kira aku benar-benar hanya mengandalkan kakekmu? Kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Setelah berbicara, Reva maju selangkah dan berkata dengan kencang, Dokter Hale, apa kabarmu? Dokter Hale tidak sempat memperhatikan Reva karena dikerumuni oleh banyak orang tadi. Dan saat mendengar suaranya yang tiba-tiba itu dia langsung terkejut. Dengan segera Dokter Hale menoleh. Begitu dia melihat Reva, dia langsung merasa sangat gembira. Di bawah tatapan semua orang Dokter Hale berjalan dengan bergegas mendekati Reva dengan ekspresi hormat, dia membungkuk dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Li, Anda juga datang ke sini. Bab 350. Melihat situasi, semua orang langsung terkejut. Ada apa ini sebenarnya? Dokter Hale ternyata mengenal petugas kebersihan di RS ini. Bukan, ini bukan hanya kenal. Jika melihat sikap Dokter Hale terhadap Reva, dia sangat menghormati dan menghargainya. Ini seperti seorang junior yang menghormati seniornya. Apa yang terjadi? Devi juga tercengang. Dia menatap Reva dengan tatapan kosong. Jangan-jangan inilah andalannya. Tetapi, ini tidak terlihat seperti itu juga. Jika melihat sikap Dokter Hale yang begitu hormat terhadap Reva, sangat jelas bahwa Dokter Hale memiliki permohonan kepada Reva. Siapa sebenarnya Reva ini dan apa statusnya? Reva, aku kemari untuk masalah sepele. Oh. Mata Dokter Hale berbinar. Apakah memerlukan bantuan Hale ini? Reva tersenyum. Ya, ada sedikit hal kecil, Dokter Hale buru-buru berkata, Tuan Li, silahkan katakan. Reva melirik pria berkacamata itu dan bertanya, ini keponakanmu. Si pria berkacamata itu langsung gemetar ketakutan. Bibirnya bergetar dan tak bisa berkata-kata lagi. Dokter Hale menggelengkan kepalanya, ayahnya adalah salah satu pasien aku. Ternyata begitu. Reva mengangguk, barusan aku memukulnya, kau tidak apa-apa, kan? Dokter Hale langsung memelototin si pria berkacamata itu lalu dengan cepat berkata, jika Tuan Li memukulnya itu pasti karena dia memang sepatutnya dipukul, bajingan satu ini berani menyinggung Tuan Li, dia memiliki syarat yang lebih dari cukup untuk mati. Pengawal, seret dia dan patahkan kakinya kemudian lempar dia ke samping jalanan. Sekelompok orang segera bergegas untuk menyeret si pria berkacamata itu keluar. Si pria berkacamata itu menangis dan memohon belas kasihan tetapi tidak ada yang mempedulikannya. Dokter Hale sendiri yang memerintahkan secara langsung, siapa yang berani mengatakan sesuatu. Semua orang di sekitar mereka langsung terkejut. Hanya dengan satu ucapan Reva saja, Dokter Hale langsung mematahkan kaki si pria berkacamata itu tanpa menanyakan alasannya. Dokter Hale tampak seperti pelayan Reva di sini. Dokter Hale langsung tertawa, Tuan Li, tak perlu marah atas hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Bagaimana kalau kita ke atas dan duduk-duduk dulu? Reva mengangguk lalu membawa Helen ke atas sambil ditemani oleh Dokter Hale. Saat melewati Devi, Reva menatap Devi dengan tatapan geli. Ekspresi Devi tampak rumit. Tadinya dia mengira bahwa Reva pasti akan mampus. Tetapi siapa sangka yang terjadi malah kebalikannya. Tidak lama kemudian, Dokter Tanaka kembali. Di mana Tuan Li? Tanya Dokter Tanaka, kau tidak membuat Tuan Li marah, kan? Mata Devi memerah dan dia berbisik, kakek, sebenarnya. Sebenarnya siapa Reva ini, Dokter Tanaka? Bukannya aku sudah memberitahumu, dia adalah pria hebat. Pria hebat macam apa? Devi berkata dengan enggan,
dia hanyalah menantu sampah dan seorang petugas pembersih di RS saja. Pria hebat macam apa dia sebenarnya? Dokter Tanaka mengerutkan keningnya dan berkata dengan serius, apakah kau telah melakukan sesuatu yang tidak sopan kepadanya? Devi menggertakkan giginya dan tidak berbicara. Dokter Tanaka langsung kesal. Kau ini memang benar deh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berbicara kepadamu. Aku memintamu untuk menyambut Tuan Li. Itu artinya sedang memberi kesempatan kepadamu. Apakah kau tahu pria hebat macam apa Tuan Li itu? Nyawa aku ini diselamatkan oleh Tuan Li. Di kota Carson. Tidak peduli apakah itu Austin King, Bradmon ataupun Kenji Sim, mereka semua harus bersikap hormat ketika bertemu dengan Tuan Li. Dan kau malah sama sekali tidak menghormatinya. Devi langsung tercengang. Ketiga pria terpandang itu pun harus menghormati Reva. Orang macam apa ini yang bisa lebih hebat daripada Austin? Tetapi, dia kan hanya menantu sampah, seorang petugas pembersih, atas dasar apa? Devi bertanya dengan enggan. Dokter Tanaka menggertakkan giginya. Atas dasar apa? Lalu menurutmu atas dasar apa aku bisa memiliki statusku hari ini? Kemudian Devi berkata dengan cemas. Memangnya dia bisa dibandingkan denganmu? Kau adalah dokter hebat di kota Carson. Dokter yang sudah menyelamatkan banyak nyawa. Sedangkan dia hanya petugas kebersihan rumah sakit. Dan juga bergantung hidup kepada istrinya. Mana bisa dia dibandingkan denganmu? Dokter Tanaka menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Bab 351. Wajah Dokter Tanaka penuh rasa hormat. Tuan Li adalah orang yang memiliki ilmu medis dengan level tertinggi yang pernah aku lihat atau aku dengar dalam seumur hidupku. Hidup dan mati seseorang ada di bawah kendalinya. Orang yang bisa mengendalikan hidup dan mati seseorang itu menurutmu dia atas dasar apa? Devi langsung tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Reva akan memiliki ilmu medis yang begitu hebat. Kalau dia memiliki ilmu medis seperti itu, lalu mengapa dia mau menjadi menantu sampah? Dan mengapa dia bekerja di RS sebagai petugas pembersih? Dengan lembut Dokter Tanaka berkata, orang-orang yang berbakat di dunia ini biasanya selalu berperilaku di luar dugaan orang. Hana, aku terlalu menyayangimu sehingga membuatmu memiliki karakter yang mudah meremehkan orang lain. Aku beritahu kepadamu, dengan kekuatan Tuan Li. Dalam 10 tahun ke depan prestasinya pasti tidak akan kalah dengan Tuan King. Aku memintamu untuk menyambut dia itu sudah merupakan keegoisan terbesar aku. Tak kusangka, kau malah mengacaukan semuanya. Aku harap Tuan Li tidak menyimpan dendam terhadapku. Devi langsung tercengang. Dan setelah beberapa saat dia berkata dengan suara kecil, kakek, meskipun aku sudah salah karena terlalu meremehkan orang tetapi kau juga tidak boleh begitu terhadapku. Dia itu sudah menikah, untuk apa kau menjodohkan dia kepadaku? Dokter Tanaka menggelengkan kepalanya. Pernikahannya dengan Nara hanya sebuah formalitas saja. Pada awalnya Tuan Li ingin menyelamatkan adiknya. Jadi demi uang $100.000 dia harus menikah ke dalam keluarga Su. Mereka berdua telah menikah selama 3 tahun tetapi itu hanyalah status di atas kertas saja. Pernikahan ini bisa berakhir kapan saja. Jika kau bisa mendapatkan kesempatan ini untuk mendapatkannya. Bukankah kau akan mendapatkan suami yang baik? Kau ini setiap kali dikelilingi oleh sekelompok playboy tetapi malah menyia-nyiakan orang yang benar-benar hebat. Atau mungkin ini juga belum jodohmu. Devi merasa sedikit menyesal di hatinya tetapi dengan enggan dia berkata, kalau bukan jodohku, itu yang terbaik. Dia saja berani memukul orang di acara seperti ini. Sama sekali tidak memiliki sikap seorang gentleman. Dengan orang seperti itu, apakah aku akan mendapatkan kebahagiaan? Dokter Tanaka. Kalau begitu apakah kau tahu mengapa dia memukuli orang? Devi berkata dengan ekspresi jijik, aku tidak tahu dan aku juga tidak perlu tahu. Tidak peduli apapun alasannya, memukul orang itu tetap saja salah.
Dokter Tanaka menggelengkan kepalanya lagi dan menghela nafas. Devi, aku beritahu lagi kepadamu. Jangan mencoba membujuk orang lain untuk menjadi baik tanpa memahami situasi orang itu. Jika orang itu bersikap baik itu juga belum tentu orangnya memahami situasi tersebut. Coba kau pergi lihat rekaman video CCTV-nya dan kau cari tahu dulu penyebabnya. Baru kau bisa mengatakan dia benar atau salah. Devi merasa enggan tetapi akhirnya dia pergi juga ke ruang keamanan untuk memeriksa rekaman video CCTV-nya tentang apa yang terjadi pada saat itu. Hal pertama yang dilihatnya adalah adegan Reva memukul wanita itu dan dia sengaja menonton kejadian itu sampai habis. Setelah melihatnya, air muka Devi Mutiara langsung berubah. Sesuai dengan apa yang dikatakan Helen, wanita itu memang menabraknya ketika dia melangkah mundur. Tetapi wanita itu malah menamparnya dan menolak untuk memaafkannya. Helen lalu berlutut dan meminta maaf dan wanita itu masih saja memukuli Helen. Melihat ini Devi merasa sangat marah dan tidak sabar ingin memukul wanita itu. Pantas saja Reva memukulnya. Karena siapapun yang melihatnya pasti akan geram kemudian, dia mengambil video mengenai kejadian si pria berkacamata itu. Untungnya, di tempat itu digunakan kamera CCTV yang canggih. Apalagi kamera CCTV yang ada di lokasi itu kebetulan dapat merekam percakapan orang-orang dengan jelas. Setelah mendengar apa yang dikatakan si pria berkacamata itu, Devi sangat marah hingga gemetaran. Seorang pria seperti si pria berkacamata yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti itu memang pantas dibunuh. Setelah menyelesaikan videonya, Devi merasa bersalah. Akhirnya dia mengerti apa yang dikatakan kakeknya. Jangan mencoba untuk membujuk orang lain berbuat baik tanpa memahami situasinya. Karena dia tidak tahu apa yang telah dialami orang lain sehingga dia tidak berhak mengomentari apa yang telah dilakukan oleh orang itu.